Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat olahan tempe yang menyerupai daging dan tentunya rasanya sangat enak dan juga sangat kekinian. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada satu balok tempe ukuran sedang. Selanjutnya di sini tempenya akan saya potong-potong. Nah, ini saya potong memanjang terlebih dahulu ya. Ini saya gunakan tempe plastik, boleh juga menggunakan tempe daun. Nah, setelah potong memanjang, di sini saya potong lagi seperti ini. Potong kotak dadu dan di sini potongnya tergantung selera karena nanti ini akan saya haluskan. Nah, selanjutnya siapkan cobek atau ulekan. Masukkan tempenya. Lalu ini saya geprek atau saya haluskan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini lakukan sampai semua tempenya habis. Nah, setelah selesai ini saya sisihkan atau saya tempatkan di mangkok yang udah disiapkan. Dan selanjutnya nanti akan saya bentuk bulat-bulat. Nah, siapkan tempat, lalu ambil sedikit tempe dan saya tekan-tekan biar agak padat. Nah, setelah ditekan-tekan saya bentuk bulat seperti ini untuk menyerupai daging ya. Nah, ini saya susun di tempat piringnya udah disiapkan dan ini saya ulangi lagi, saya tekan-tekan biar padat, lalu bentuk bulat seperti ini. Nah, lakukan hingga semua tempenya habis ya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Ini tempenya saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini akan saya buat adonan. Masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Nah, ini sudah dimasukkan. Setelah itu tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Ini saya masukkan tepung berasnya ya. Nah, selanjutnya ada setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini akan saya aduk sebentar biar semua bahan-bahannya itu tercampur rata ya. Dan setelah semua bahan-bahan tercampur rata, nanti akan saya tambahkan air. Nah, selanjutnya di sini akan saya tambahkan air sebanyak 10 sendok makan. Nah, di sini saya gunakan sendok untuk menakarnya ya. Jadi biar nanti tahu tingkat kekentalannya. Saya beri air secara bertahap. Nah, setelah air nanti dimasukkan, ini akan saya aduk dulu sebentar. Jika dirasa air masih kurang, nanti bisa ditambahkan ya. Ini belum maksimal kentalnya. Nah, di sini akan saya tambahkan lagi airnya. Sebanyak 3 sendok makan. Lalu akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini ternyata masih kurang ya, adonannya belum kental sempurna. Dan ini akan saya tambahkan air lagi. Sebanyak 4 sendok makan. Nanti kita lihat kekentalannya ya. Kalau memang sudah cukup, nanti airnya tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, ini saya aduk dulu sebentar. Nah, ini sudah cukup kental ya, seperti ini. Ini sudah tidak perlu ditambahkan air lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini siap untuk digunakan adonannya. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Lalu bawang putihnya ini akan saya geprek. Lalu akan saya cincang seperti ini. Boleh juga diiris tipis ya kalau tidak mau dicincang. Nah, ini sudah selesai bawang putihnya. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada setengah siung bawang bombay. Nah, di sini bawang bombaynya itu ukurannya itu yang sedang ya. Boleh juga menggunakan bawang bombay yang ukuran kecil. Ini saya iris-iris.
Lalu ada 2 batang daun bawang, ini saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian. Lalu saya iris-iris daun bawangnya. Yang tidak terlalu suka ini bisa di skip ya atau dikurangin. Nah, ini sudah selesai semuanya. Lalu ini nanti akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan minyak panas. Lalu tempe yang tadi udah dimasukkan ke dalam adonan tepung, ini saya goreng ya. Masukkan satu persatu. Ini nanti digoreng sampai berubah warna ke kecoklatan. Nah, jangan lupa dibalik seperti ini ya, biar matanya itu merata dan juga di bawahnya itu tidak gosong. Dan ini yang saling merekat juga bisa dilepaskan seperti ini biar tidak saling merekat. Nah, jika nanti sudah matang merata, sudah warna kecoklatan, ini bisa diangkat ya, lalu ditiriskan terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada adonan tepung seperti ini, bisa juga menggunakan tepung sajiku ya atau sasa yang udah bungkusan. Nah, ini akan saya sisihkan. Lalu siapkan wajan dan masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Nah, setelah margarin masuk, ini tunggu sampai meleleh. Ini saya aduk dulu sebentar ya, biar margarinnya itu meleleh. Ini aromanya sangat gurih. Ini yang nanti bikin rasanya juga tambah enak. Nah, selanjutnya setelah meleleh, ini masukkan bawang putih yang udah dicincang. Lalu ini ditumis sampai benar-benar kecoklatan dan juga keluar aroma bau sedap. Nah, ini sudah kecoklatan seperti ini. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Nah, di sini saya menggunakan kecap manis Indofort. Boleh menggunakan kecap manis apa saja ya. Lalu ada 1 sendok makan saus tiram. Lalu ada 2 sendok makan kecap Inggris. Nah, setelah semua bahan-bahannya masuk, ini akan saya aduk terlebih dahulu biar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, di sini saya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Lalu ini akan saya aduk terlebih dahulu ya biar larut. Nah, ini yang suka agak manis, kecap manisnya bisa ditambahkan ya. Dan jika pengen warnanya itu lebih pekat, ini kecapnya juga bisa ditambahkan lagi ya. Setelah itu saya tambahkan daun jeruk sebanyak 2 lembar. Ini daun jeruknya saya potong-potong. Lalu ada perasan jeruk nipis, ini setengah buah. Nah, ini akan saya aduk terlebih dahulu. Selanjutnya setelah mendidih, ini masukkan tempe yang tadi sudah digoreng. Nah, ini dimasukkan semuanya. Lalu ini diaduk biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe dan biar tercampur rata ya. Ini sudah kelihatan sangat enak ya. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan juga bumbunya udah meresap, saya tambahkan lagi 1/4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya setengah sendok teh gula pasir. Nah, ini akan saya aduk terlebih dahulu biar tercampur rata. Ini aromanya sudah sangat sedap sekali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan bawang bombay dan juga irisan daun bawang. Ini dimasak sebentar saja ya, sampai kedua bahan ini setengah layu, karena ini bumbunya sudah meresap dan juga sudah matang. Nah, ini sudah hampir layu. Nah, ini sudah setengah layu ya. Nah, ini akan saya sajikan. Ini sudah matang sempurna. Nah, olahan tempe seperti ini sangat enak rasanya dan juga sangat simpel membuatnya. Ini sajikan dulu ya.
Nah, ini dia olahan tempenya, sangat mudah kan membuatnya dan tentunya rasanya sangat enak. Ini seperti daging loh Mam. Nah, Mams di rumah wajib mencobanya ya. Ini bisa untuk referensi menu sehari-hari ya Mam ya. Dan ini juga bahannya sangat mudah didapatkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat olahan mie. Ini bisa untuk mengganjal perut dan tentunya rasanya bikin ketagihan. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang merah. Dan bawang merahnya di sini akan saya iris tipis seperti ini. Nah, ini udah selesai. Dan selanjutnya saya tambahkan ada 2 siung bawang putih dan di sini bawang putihnya juga saya iris tipis. Nah, di sini bawang putihnya boleh juga dikeprek lalu dicincang ya. Dan saya tambahkan ada 3 cabai merah. Ini cabai merahnya akan saya potong serong. Nah, untuk Mams di rumah yang pecinta pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Lalu ada 12 cabai rawit hijau. Ini juga akan saya potong-potong cabai rawitnya. Nah, ini juga yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya. Cabai rawit hijau ataupun cabai rawit merahnya. Ini semua udah selesai, lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Nah, setelah minyak panas, lalu masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Lalu ini ditumis sampai aromanya itu keluar bau sedap dan juga sampai layu atau sampai kecoklatan ya. Nah, ini saya aduk terus biar matangnya merata dan juga biar bawangnya itu tidak gosong. Nah, ini sebagian sudah ada yang berwarna kecoklatan dan juga sudah layu. Selanjutnya saya masukkan potongan cabai. Nah, ini ditumis sampai cabainya itu benar-benar layu ya. Nah, jika cabainya sudah layu, selanjutnya di sini akan saya tambahkan telur. Nah, ini saya tambahkan sedikit minyak ya untuk memasak telurnya. Nah, di sini saya gunakan telur sebanyak 2 butir. Ini yang suka telur bisa ditambahkan lagi ya telurnya. Kalau ini saya sudah cukup 2 butir saja. Lalu ini telurnya akan saya masak dengan orak-arik seperti ini ya. Nah, ini saya pelan-pelan. Nah, ini dimasak sampai telurnya itu matang. Nah, jika sudah matang, ini akan saya campurkan dengan cabenya dan juga dengan bawang. Nah, jika sudah campur, di sini akan saya tambahkan air. Ini kurang lebih 400 ml ya airnya. Ini yang suka berkuah, airnya bisa ditambahkan lagi ya, Mam. Nah, ini dimasak sampai kuahnya itu mendidih. Nah, jika sudah mendidih, saya akan tambahkan ada Indomie atau mie instan. Ini rasa mie goreng yang Aceh ya. Nah, ini semuanya saya masukkan sebanyak 2 bungkus. Lalu jangan lupa bumbunya juga dimasukkan sekalian ya. Nah, ini bawangnya saya masukkan nanti pada step terakhir ya. Ini bumbunya terlebih dahulu saya masukkan sebanyak 2 bungkus. Lalu ini ada minyak dan juga kecap sama sausnya, saya juga masukkan semuanya ya, sebanyak 2 bungkus. Dan selanjutnya akan saya tambahkan ada saus sambal sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Ini yang pecinta pedas, sausnya juga bisa ditambahkan ya Mam. Lalu ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan.
Nah, ini akan saya aduk dulu hingga bumbunya tercampur rata dan juga meresap ya. Ini yang suka agak asin, tadi juga bumbunya bisa ditambahkan dengan kaldu jamur ataupun dengan garam ya. Ini saya aduk hingga tercampur rata dan biar mie-nya tuh cepat mateng ya. Jadi saya tekan-tekan seperti ini. Nah, ini dimasak sampai kuahnya itu menyusut dan juga sampai mengental. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, lalu saya tambahkan ada 1 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong. Lalu ini akan saya aduk dulu sebentar hingga daun bawangnya itu layu. Ini aromanya sudah enak sekali, Mam, sudah tercium bau sedap. Nah, jika daun bawangnya sudah layu dan bumbunya atau kuahnya sudah meresap seperti ini ya, sudah mengental, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya, Mam, sebelum disajikan. Nah, di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke, pedasnya sudah cukup dan juga asinnya sudah cukup. Nah, lalu ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa matikan apinya atau kompornya terlebih dahulu sebelum disajikan. Nah, ini sangat menggoda selera ya, Mam. Ini enak sekali, dinikmati hanya mie saja ataupun dikasih nasi juga tetap enak. Nah, ini dia bawangnya akan saya taburkan di atasnya sebanyak 2 bungkus. Dan ini saya kasih kerupuk, lalu ada saya kasih timun dan juga selada dan tomat ya. Nah, ini siap untuk dihidangkan dan disantap ya, Mam. Nah, olahan mie seperti ini sangat mudah membuatnya dan tentunya sangat cepat, sangat praktis dan bahannya juga sangat mudah didapatkan. Ini bisa untuk pengganjal perut dan juga bisa untuk lauk pendamping ya. Nah, selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.